Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini hari Jumat malam Sabtu. Biasa kita mengadakan di hari Rabu malam Kamis. Jadi ini kita adakan hari malam Sabtu karena bentar lagi kita akan mau akhir tahun nih. Biasanya kalau udah tanggal 20-an sudah sibuk tuh. Ya sudah pada tidak ada di rumah, banyak sudah di luar kota. Malam ini kita akan membahas masalah betapa pentingnya lembaga penjamin polis asuransi. Rencananya kita akan menghadirkan dari perwakilan rakyat di PRI Komisi 11, yaitu Ibu Anis. Ternyata beliau hari ini harus ada kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Begitu juga dengan rekan kita dari OJK, surat sudah disampaikan dan sudah dibaca, dan saya minta bantuan ada rekan kita Cina di Pak Munawar Hasan. Menurut beliau sampai hari ini belum ada jawaban Pak Amrin gitu. Jadi nggak apa-apa lah, kita ada pakar kita kok, ada Pak Irfan Harjo dan Pak Wahyudin praktisi. Insya kita akan bahas kenapa sih amanahnya sudah amanah oleh kita oleh Undang-Undang 40 tahun 2017 mestinya harus sudah dibentukkan ya lembaga penjaminan. Ternyata sampai sini belum apa kendalanya. Nanti kita akan coba bahas bersama. Untuknya akan bahas masalah ada isu katanya kan Jakarta akan terkena musibah ya, akan terkena tsunami. Nah ini apakah benar tsunami akan melanda Jakarta atau Pulau Jawa khususnya umumnya? Bagaimana asuransi akan mengatasi terjadi musibah, akan terjadi bencana alam, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama dengan pakar asuransi gempa bumi dan juga kita akan bersama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG. Mudah-mudahan di awal tahun depan Januari kita bisa mengadakan untuk tema tersebut. Ya, bagaimana kita mengatasi suatu ancaman bencana yang dikatakan akan terjadi bencana tsunami untuk Pulau Jawa dan Jakarta khususnya. Kita di asuransi harus siap-siap dan bagaimana kerjasama dengan BMKG, Badan Geofisika dan Meteorologi, untuk mengatasi dari gempa mana saja. Baik, kita buka acara ini dengan sedikit tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Hamam Arkan. Silakan pada Hamam Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Anina Hamam Arkan yang membacakan Bapak Al Quran. Mudah-mudahan acara kita diberkahi Allah SWT dan membawa manfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya materi pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin Rahman sebagai Ketua Kupasi dan juga beliau adalah Kepala Unit Asuransi Syariah di Asuransi ACI. Pada Pak Wahyudin, kami persilakan Pak Wahyudin. Baik, Pak Amrin. Sebentar ya. Saya coba share. Nih, izin Pak Irfan. Saya duluan nih Pak Irfan nih. Silakan. Izinnya nih.
Pak Amrin saya share atau dari sana Pak Amrin? Silakan Bapak bisa share. Oke, oke, oke. Ini alhamdulillah bisa nyambung nih. Aduh. Alhamdulillah. Pak Rustam. Nah, Pak Rustam sudah bisa sebentar. Ya, maaf Pak Rustam ya, nanti lanjut Pak Rustam. Jalan aja Ustaz. Saya jadi pendengar lah udah. Sukses terus. Pak Rustam harus jadi ini juga nih. Ya, Narsum juga ini. Enggak nunggu aja, oke? Sambil ngedengerin Ustaz aja lah. ya sambil Pak Wahyudin mempersiapkan. Pak. Alhamdulillah acara ini terselenggara berkat dukungan dari Sekolah Tinggi Manajemen juga dan juga kemudian juga disponsori oleh Askrindo Syariah dan My Parks. Terima kasih kepada Bapak Kocu Andrew Tagalung dan Pak Edi Pritasa. Ya, kemudian juga terima kasih pada Pak Gatot dari Direktur Utama Asuransi Askrindo Syariah. Silakan Pak Wahyudin, belum siap? Oke Pak, sebentar Pak. Oke. Oke, sudah terlihat Pak? Belum Pak. Bentar ya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Alhamdulillah. Oke. Yang terhormat pada Pak Amrin dan juga Pak Rustam. Yang terhormat kepada Pak Irfan Raharjo selaku narasumber pada hari ini dan juga pendiri dari Kupasi. Dalam hal ini sebagai pengamat asuransi. Yang terhormat Bapak Ibu semua di sini, baik teman-teman saya dan juga ada Ketua IIS Pak Ari, lalu juga Pak Dadi, Mbak Rini ya, rekan saya di Kupasi, dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, Pak Setio juga ya dari IIS juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurnya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Insya Allah sehat semua Bapak Ibu di penghujung hari ya, atau memasuki weekend. Dan tak lupa salawat serta salam kami hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya sebelumnya perkenalkan, saya Wahyudin Rahman. Mungkin bagi belum yang kenal ya, atau mungkin yang sudah kenal, tidak asing lagi. Saat ini sebagai Ketua Umum Kupasi 2022 dan sampai dengan 2025 diamanahkan. Lalu juga sebagai founder of Young Indonesian Insurance Professional dan juga sebagai Kepala Unit Syariah PT Asuransi AC Indonesia. Pada kajian online ECAI pada malam hari ini, terima kasih Pak Amrin telah mengundang dengan topik peran penting lembaga penjaminan polis. Mungkin saya di sini selaku mewakili sebagai Kupasi juga dan juga sebagai praktisi. Nanti mungkin ada beberapa poin, nggak panjang-panjang mungkin ya. Saya nggak enak sama Pak Irfan nanti kalau panjang-panjang. Dan juga terlalu malam nanti ya, kita ringan-ringan saja, enjoy saja pada kajian penjaminan lembaga penjaminan polis. Baik, sebelum masuk ke slide berikutnya, saya disclaimer dulu bahwa sebelumnya UU PPSK sudah disahkan ya pada
hari ya kemarin tepatnya di tanggal 15 Desember 2022, karena memang tanggal 16 ini DPR memasuki masa reses sampai mungkin 3 bulan ke depan, informasi seperti itu. Maka dikejarlah RUU PPSK yang dimana di dalamnya salah satunya banyak terkait mengenai perasuransian. Ada 4 sampai 5 bab gitu ya. Perasuransian, jaminan polis, usaha bersama, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi poin krusial kita selaku praktisi, akademisi, dan juga yang mewakili industri ya. Bagaimana ide dan gagasan kita dapat disinkronisasi ya oleh pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, RUU PPSK ini memang akan disahkan juga nanti oleh DPR, kan dibawa ininya ya, naskahnya oleh pengesahan DPR dan diminta nomornya insya Allah gitu ya, dan akan diberlakukan khususnya misalkan kalau untuk lembaga penjamin polis ini yang diwadahi oleh LPS akan membuat proses ya di LPS sendiri sampai maksimal 5 tahun. Kita harapkan sih tidak sampai dengan 5 tahun karena terlalu lama gitu ya. Karena sudah ada lembaganya, bisa dengan membuka direktorial baru atau direktorat baru maksud saya, dan juga unit-unit gitu ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Walaupun sekarang juga di pasalnya sudah memuat salah satu bahwa ada ADK yang baru untuk penjaminan polis atau Dewan Komisioner yang baru. Gitu. Baik. Nah, ini kita coba masuk ke latar belakang. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah tahu sedikit refresh saja ya. Dan yang belum mungkin bisa dinikmati sesama. Nah, ini banyak sekali ya. Kasus-kasus lebih banyak sebenarnya. Ini saya tampilkan yang sudah dicabut Bapak Ibu semua. Ada yang lagi proses gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi yang pertama mungkin latar belakang bahwa banyaknya kasus one prestasi atau bangkrut ya, dan berujung dicabut izin usahanya oleh OJK, walaupun nanti masih ada tahap seperti proses likuidasi ya sampai dengan selesai, bagaimana hak-hak dari nasabah dan juga stakeholder lain seperti karyawan harus dipenuhi dulu dalam masa likuidasi tersebut, bagaimana nanti dananya atau enggak gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang terjadi di Indonesia sepanjang kurun dari tahun 2000-an sampai saat ini gitu ya. Nah, selanjutnya dari kasus-kasus ini tentunya merugikan sekali terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam hal ini pemegang polis ya, banyak yang sudah dirugikan sampai demo dan lain sebagainya. Kita pun sebenarnya merasa iba gitu karena kita di industri sendiri, namun memang ada belum mempunyai keberanian untuk membantu ya. Contohnya yang saat ini Pak Irfan luar biasa ya, membantu di persidangan sebagai pakar ahli dan sebagainya, dan juga teman-teman senior lainnya. Artinya adalah untuk merebut kembali hak-hak yang memang dulu dijanjikan ya secara benar, baik dari sosialisasi pihak pelaku bisnis dan lain sebagainya. Nah, dari sini timbullah beberapa regulasi yang sudah diatur pertama melalui UU 40 tahun 2014, di mana di sini ada disebutkan di pasal 53 ya bahwa adanya lembaga penjamin polis gitu ya, terkait dengan juga turunannya nanti pemberlakuan mekanismenya paling lama 3 tahun. Tapi tepatnya di tahun 2017-2018 maksud saya masih bahasan sampai saat ini gitu ya. Jadi belum ada implementasi dan eksekusi terkait dengan lembaga penjamin polis. Nah, dengan adanya RUU PPSK ini ya, penguatan dan pengembangan sektor keuangan ya, khususnya untuk program penjamin polis pada bab 8, ini banyak banget pasalnya ya, 79 sampai 103. Di situ detail banget membahas bagaimana mekanisme iuran dan sebagainya, dan juga lembaga yang menangani gitu ya. Sudah disahkan kemarin, tinggal meminta nomor dan pengesahan dari pemerintah khususnya Presiden. Ini adalah salah satu hasil kerja
dari senior-senior semua sepanjang dari tahun 2000 ya. Saya bangga sekali dalam proses bagaimana melindungi konsumen dan melindungi nasabah khususnya pemegang polis, luar biasa. Walaupun memang bertahun-bertahun harus kita apresiasi gitu ya. Walaupun nantinya lembaga penjamin polis atau program penjamin polis ini hanya digunakan hanya untuk beberapa produk asuransi gitu ya. Mungkin ini bertahap daripada tidak ada gitu ya. Kita bertahap, nanti kita sempurnakan lagi tentunya dari pelaku industri, ketentuannya, iurannya ya. Karena memang masih panjang dalam pembuatan peraturan pemerintah khususnya atau peraturan terkait dengan LPS gitu ya. Pasti di sini Bapak Ibu semua nanti banyak ide dan masukan dan sebagainya. Nah, ini mungkin dari segi peran lembaga penjamin polis ya. Seberapa penting sih LPP bagi industri dan pelaku bisnis? Tadi saya beberapa hari ini tepatnya di 3 WA Group ya, saya mencoba survei kecil-kecilan ya terkait penting nggak sih atau peran pentingnya di mana gitu ya terkait dengan LPP ini atau keberadaan LPP ini. Ada kendala kah? Bapak Ibu, izin sepertinya ada yang bocor suaranya. Ya, Pak, mungkin matikan. Nih. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Lanjut ya. Baik. Nah, ini semua menjawab penting mestinya ya. Penting. Tapi ada beberapa indikator atau kategori ya. Karena pertama, sebesar responden yang menyatakan bahwa penting karena LPP ini akan mengembalikan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap industri gitu ya, khususnya ya perasuransian ini. Nah, di mana dengan adanya LPP mitigasi kita akan semakin kuat tentunya ya, tidak ada terjadi gagal bayar setelah dinyatakan izin usahanya dicabut gitu ya. Hak-hak dan dari pemegang polis maksud saya ini terpenuhi gitu ya. Jadi mereka tak sungkan untuk kembali repeat polis gitu dan sebagainya. Ini dari 61 orang Bapak Ibu semua menjawab 64% kategori adalah tingkat kepercayaannya kembali kepada industri gitu ya, naik ya. Kemudian 21% menjawab bahwa dengan adanya LPP ini penting karena dapat meningkatkan layanan ya dan juga tata kelola dari perusahaan itu sendiri atau pelaku bisnis. Yang dimana tentunya dengan adanya LPP mereka merasa confidence tinggi untuk memperluas atau mengembangkan layanan dan jaringannya tentunya dan memperbaiki dari segi governance dan juga hal-hal lain yang memang belum diatur secara rinci ya terkait dengan tata kelola khususnya itu. Nah, kemudian selanjutnya 10% ini menjawab bahwa LPP penting karena dapat meningkatkan penetrasi dan market share industri. Jadi sebenarnya ini adalah impact tidak langsung sebenarnya dari poin pertama tadi yang mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat. Tentunya linear dengan hasil yang dicapai adalah nantinya semakin dia dari pemegang polis merepeat atau mereferensikan ya tingkat kesadaran dari masyarakat tinggi terkait dengan pembelian polis asuransi baik di general maupun di jiwa, maka tentunya impact-nya penetrasi semakin tinggi dan juga market share industri bertumbuh gitu. Nah, yang terakhir 5% menjawab bahwa adanya jaminan hak-hak stakeholder ya, khususnya karyawan. Karena di LPP sendiri di sini kalau kita cermati Bapak Ibu,
LPP sendiri akan menalangi gaji-gaji yang terutang termasuk pesangon gitu ya. Setelah perusahaan dicabut izin usahanya oleh OJK. Nah, jadi nanti akan saya bahas lebih lanjut bagaimana sih prosedurnya itu LPP atau mekanisme kerja dari LPP itu ya. Karena kok sampai ada bisa menalangi nih gitu. Terkait dengan pesangon atau sisa-sisa atau residu dari kewajiban dibandingkan dengan kekayaan gitu kepada pemegang saham. Nah, inilah yang mungkin saya dapat sampaikan. Jadi pada intinya sebenarnya LPP ini penting ya, karena memang sudah dirumuskan sejak lama 2000 oleh senior-senior kita dan dibuktikan dengan adanya payung hukum ya, dan terakhir oleh RUU PPSK ini. Tentunya kita sepakat bahwa memang LPP ini penting. Namun ada juga loh yang enggak sepakat. Nah, kita perlu sedikit edukasi. Di mana yang enggak sepakatnya? Nah, ini ada juga info bahwa LPP nggak penting gitu ya. Kita lihat yang nggak pentingnya atau dari kalimat pertanyaan pernyataannya ya. Pertama, LPP kok ditangani oleh LPS? Mampukah? Karena LPS ini lembaga penjamin simpanan gitu ya. Hal yang berbeda tentunya di dua industri ini gitu ya. Yang satu simpanan, yang satu pun terkait dengan pengumpulan dana gitu ya. Karena dari insurance mandate pun juga berbeda. Maksudnya mandate juga berbeda gitu. Nah, lalu yang kedua, buat apa ada LPP? Kan sudah ada reasuransi. Nah, ini juga pertanyaan yang memang lagi hangat juga sampai saat ini tadi ya. Ya, bagaimana sih kok reasuransi dari segi teknis memang kewajibannya harus dipenuhi dulu ya. Sebelum OJK mencabut pun udah OJK tidak asal nyabut tentunya bahwa mekanisme kewajiban-kewajiban klaim gitu ya yang sudah dibayarkan reasuransi itu harus disegerakan gitu. Tapi ini berakibat memang kalau ada kewajiban klaim yang memang masih belum dipenuhi oleh shading ya atau insured, sedangkan porsi dari reaset pun juga sudah tidak cukup. Nah, itu yang memang nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian LPP pepesan kosong. Perusahaan yang sehat aja yang jadi anggota. Nah, tentunya kita akan berlakukan IFRS ya atau sorry IFRS di tahun 2025 ini tentunya perusahaan akan degradasi lagi nih secara kinerja keuangan gitu ya. Ini bagaimana nih baik yang nggak sehat. Nah, mungkin nanti ada kategori-kategori atau insentif kebijakan yang memang diberlakukan. Lalu ya iuran naik lagi tentunya dong ya. Pastinya ini akan berdampak pada kenaikan premi. Nasabah lagi dibebani. Nah, iuran pun kita juga berdasarkan RUU PPSK itu, UU PPSK yang kemarin terbit, ada iuran tetap ya setahun yang mungkin untuk polis-polis existing dan juga iuran secara berkala gitu yang dibayar 2 kali dalam setahun. Nah, ini perlu kita cermati nanti di dalam PP dan harus benar-benar fair dalam penentuannya. Tentunya diperlukan di sini banyak underwriter dan juga tenaga aktuaris dalam menghitung tingkat suku preminya. Oke, di sini kok hanya produk tertentu saja, produk yang berisiko nggak dijamin. Ya, sebenarnya mungkin ini salah satu yang tadi saya katakan di sebelum slide berikut ini adalah bahwa LPP ini ada dulu lah. Nanti bertahap dibenerin satu-satu gitu ya. Berdasarkan di PPSK tersebut bahwa produk ini produk yang diterbitkan untuk khayalak ramai. Tapi non asuransi wajib dan non asuransi sosial. Seperti apa produknya? Ya, produk yang terkait dengan publik kan produk kendaraan bermotor, asuransi jiwa, baik yang term life, lalu ada whole life dan lain sebagainya, juga ada asuransi kebakaran gitu ya. Yang memang limitnya pun nggak besar seperti produk-produk korporasi. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan limit yang diberlakukan oleh LPP atau dari program penjaminan itu sendiri gitu ya. Kalau di LPS maksimal 2M simpanannya gitu ya. Nah, kalau di asuransi berdasarkan limit pertanggungan nih. Otomatis kalau kendaraan kan biasa dia di bawah 1M ya kalau memang
medium income gitu ya pembelinya, kecuali di atas itu gitu ya. Lalu rumah-rumah pun mungkin masih kategori di bawah 2M, atau mungkin nanti batasan limitnya adalah 5M gitu, nanti tergantung pada pembahasan selanjutnya. Nah, ini juga gimana eh, dana jaminannya ya? Ya, bagaimana nih dana jaminannya? Apakah diberlakukan semua? Karena dana jaminan itu kan satu ya, dihitung juga 20% dari modal di store, ya. Masa berlakukan setiap produk? Ya nggak mungkin juga. Ini bagaimana klasifikasinya? Nah, inilah beberapa pernyataan, pertanyaan yang masih ada tentang lembaga penjamin polis yang membuat nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi seperti apa nanti mitigasinya dan juga solusinya. Nah, ini adalah roket. Roket di sini saya ibaratkan sebuah LPS gitu yang akan ataupun namanya nanti program atau lembaga penjamin polis akan terbang gitu ya. Tentu roket di PP ini akan nanti dipayungi oleh peraturan pemerintah tentang LPS dan LPP mungkin yang dipersiapkan maksimal dan harus diimplementasikan juga maksimal dalam 5 tahun ya. Kalau bisa tidak sampai 5 tahun ya terlalu lama gitu. Nah, baik. Beberapa hot issue yang terkait dengan program penjamin polis bahwa dan juga mungkin nanti rekomendasi dari solusi ya untuk peraturan pemerintah sendiri atau bagi LPS sendiri bahwa memang PPP ini sebagai program sapu jagat gitu ya. Nanti dia bekerja di akhir. eh, Perlu nanti ada beberapa klasifikasi baik aspek teknis maupun finansial. Jadi begini, bahwa setelah aspek teknis bekerja artinya pembayaran klaim gitu ya harus didahulukan dulu terkait nanti ada reasuransinya ya, minta recovery-nya. Lalu kalau di asuransi syariah itu apabila tabaru minus ya atau defisit, maka kita boleh meminjam core terkait dengan dana ujrah atau dana perusahaan. Apabila tidak mampu lagi dana ujroh, kita boleh minta induknya. Namun apabila induknya sudah memang napas pendek gitu ya, dan tidak bisa berbuat banyak, maka ya ujungnya bahwa kewajiban ini lebih besar daripada asetnya nanti yang menyebabkan memang bangkrut atau kolaps gitu ya tentunya. Nah, ini aspek teknis yang memang harus dipenuhi dulu gitu ya. Tadi saya bilang bahwa OJK tidak asal cabut, bahwa mungkin masih ada recovery untuk menutup kewajiban gitu ya. Sebelum memang dinyatakan benar-benar kolaps ataupun bangkrut. Kalau bangkrut kan memang dipenuhi nanti setelah proses likuidasi gitu ya dinyatakan oleh pengadilan. Nah, bagaimana dengan aspek finansialnya? Aspek finansialnya setelah dicabut izin usahanya oleh OJK, maka dibentuklah tim likuidasi. Likuidasi ini masih menyisakan nanti mereka yang akan menghitung beberapa aspek finansial yang ada ya kekayaan dari suatu perusahaan asuransi ini. Tapi sebelumnya untuk mempersingkat waktu itu biasanya menalangi dulu biasanya. Nah, ini ada di pasal PPSK menalangi biaya pesangon ya terkait dengan stakeholder atau kewajiban-kewajiban. Yang mana nanti apabila sudah selesai semua ya, lalu juga termasuk juga peran PPP yang penting adalah bagaimana konsumen atau pemegang polis ini ya, polis yang masih aktif itu dipenuhi gitu ya. Dihitung lagi nanti pengalihannya ke perusahaan lain atau memang mau langsung dicairkan atau ada klaim-klaim yang masih terjadi ya, tapi pada saat terjadinya izin usaha ini sudah disetujui. Nah, itu yang menjadi tanggungan dari program penjamin polis ini gitu ya. Nah, itu peran kerja utama dari program penjaminan polis selain memang tadi juga aspek finansial diperhatikan juga oleh PPP atau ditalangi. Apabila terdapat residu surplus, maka ini akan diberikan ke pemegang saham perusahaan yang lama. Atau terjadi minus, maka tanggung jawab pemegang sahamnya gitu untuk memenuhi kewajiban yang minus tersebut. Nah, selanjutnya ini ada segregasi ya LPS tadi saya bilang di awal. LPS ini kan lembaga simpanan gitu.
Jadi konsekuensinya LPS harus berubah nama dulu. Ya, nggak berubah nama lah. Mungkin LPSP, Lembaga Penjamin Simpanan dan Penjamin Polis, misalkan gitu. Jadi ada identitas penjamin polisnya. Walaupun nanti di dalamnya ada penambahan direktorat. Ya, direktorat ataupun tadi di awal sudah ada nama ADK, Dewan Komisioner Khusus Penjamin Polis. Nah, nanti diisi oleh tentunya kalau mau terbang tinggi, gitu, cepet gitu ya, tentunya diisi oleh PIC ahli atau orang berpengalaman di asuransi gitu, teknikal dan aktuaria dan lain sebagainya. Nah, inilah agar LPS sendiri ya berjalan dalam memenuhi program penjamin polis. Jadi harus dibedakan segregasinya dan mitigasinya adalah beberapa penambahan direktorat, unit, dan juga PIC-nya atau orang-orangnya dari asuransi. Nah, lalu yang ketiga, insentif keanggotaan. Tadi saya bilang bahwa PP ini untuk perusahaan yang sehat saja. Nah, kalau yang nggak sehat bagaimana gitu ya? Tentunya nggak boleh jadi member. Tapi waktu itu saya minta juga dimasukkan dalam DIM waktu itu, cuman DIM-nya tidak ada, nggak kelihatan gitu ya. Bahwa sahnya di dalam perusahaan ini tadi terkait dengan IFRS 17, bagaimana nanti banyak perusahaan terdegradasi kinerja keuangannya, dan juga saat ini pun masih dalam penyehatan beberapa perusahaan ya, baik dari jiwa maupun dari umum gitu. Nah, tentunya ada insentif kebijakan harusnya nanti di PP. Misalkan tenggang waktu keanggotaan, sampai berapa lama dia sehat, tapi masuk dalam kategori oke, bisa jadi member. Lalu bagaimana salah satu produk saja yang dimasukkan, misalnya produk fire saja gitu ya. Ini kan resikonya memang aman ya. Udah fire saja deh anggotanya, walaupun perusahaan memang lagi agak turun. Ya biar nggak nungguin ayam dan telur lah bahasanya gitu. Jadi ada insentif kebijakan yang memang uh, perusahaan harus menjadi member dari program penjamin polis ini. Gitu. Jadi biar nggak terlalu kaku sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian mengenai iuran pelaku dan juga additional premi. Jadi harus dibedakan juga nih per produk. Misalkan yang produk tertentunya itu produk MV, Fire, PA, dan Jiwa. Ini karakteristik produknya berbeda-beda. Itu ya, Fire frame-nya kecil. Apalagi Fire Dwelling House. MV walaupun besar, tapi memang resiko tinggi gitu ya. Termasuk pun yang personal accident dan jiwa. Jadi harus dibedakan nanti ini suku rate-nya tentunya. Dan yang menyeting ini tentunya ya dari underwriter dan aktuaria dan orang yang memang ya paham gitu di LPS atau di LPP. Kemudian juga dari jenis usahanya. Tentunya konvensional dan syariah berbeda. Di syariah pasti akan diambil dari dana tabaru, ya, bukan dari dana ujroh. Dengan adanya klasifikasi dan kantong yang berbeda ini, tentunya premi asuransi syariah bisa lebih jenjangnya bisa lebih kecil sebenarnya, bukan murah sih, kecil aja gitu daripada konvensional yang memang ruang lingkupnya bisa lebih besar ya, dan juga dukungan dari reasa bisa lebih besar. Karena kalau syariah sendiri dari tadi klasifikasi tabaru ujro, tentunya ada skala bisnisnya. Skala bisnis dari syariah sendiri masih kecil gitu skopnya. Jadi perlu ada perbedaan gitu ya, tidak bisa disamaratakan. Nah, kemudian klasifikasi aset dan dana jaminan. Nah, di PPSK bahwa aset diperhitungkan secara general. Nah, kalau berbagai produk aja yang masuk di dalam cover PPP ini tentu tidak fair gitu ya, diberlakukan. Perlunya ada perhitungan secara rinci diri, termasuk pun juga dana jaminannya. Nah, dana jaminan ini kita ambil secara general juga gitu ya, 20% dari modal, tidak terkait dengan COB ya. Diperhitungkan itu agak sulit gitu untuk mendeteksinya. Makanya ini perlu FGG lanjutan pasti ini Pak Amrin, terutama juga bagi LPS nantinya dan instansi terkait ya dalam menentukan ini. Kita siap mendukung dari Kupasi dan juga mungkin dari asosiasi ya, agar penetapan tarif dan juga kesesuaian dana jaminannya ini
lebih fair gitu terhadap industri. Dana jaminan juga tidak diberlakukan semua, tapi hanya beberapa untuk produk yang tidak diikutkan gitu ya. Ini kan produk yang tidak ikutkan produk korporasi gitu, tinggi. Jadi ya dana jaminan berlaku di situ aja. Kemudian terkait dengan koordinasi LPS dan OJK. Nah, ini agak sulit juga nih membedakan wewenangnya nanti nih pada saat pemeriksaan dan pengawasan. Sampai sebatas mana LPSP ini yang menjalani program PPP dan juga OJK gitu ya, mengawasi pemeriksaan terkait dengan atau klasifikasi perbedaan terkait dengan penentuan dari pengawasan premi, klaim, dan lain sebagainya gitu ya. Perlu adanya kerjasama ya PKS mungkin sendiri antara LPS dan OJK gitu sampai bagaimana agar kita tahu di industri ini biar lebih jelas karena kan kita sudah banyak disibukkan oleh report-report tentunya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi selain iuran pastinya ya. Jadi perlu ada segregasi yang jelas atau klasifikasi yang jelas antara tugas dan wewenang LPS dan OJK gitu. Nah, baik itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa LPP ini penting ya. Sekarang sudah ditangani oleh LPS, tapi banyak yang harus disesuaikan tentunya terkait dengan mungkin detail sih ya, detailnya, teknisnya dan lain sebagainya agar pelaksanaan dan implementasi dari PPP ini lancar lah ke depan. Walaupun nanti dalam berjalan ada perbaikan dan lain sebagainya tentunya karena semakin dinamis lah perubahan di zaman saat ini. Mungkin itu Pak Amrin, Pak Rustam, presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin kita lanjut diskusinya dan terlalu lama sepertinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rustam. Dilanjut aja Pak Amrin. Amrin dilanjut aja lah. Saya dengar aja, oke? Baik. Baik, terima kasih Pak Wahyudin atas pemaparannya. Sebaiknya sebelum Pak Irfan untuk melanjutkan, ya ada pesan dari sponsor. Sponsor, sebentar. Ya, pesan dari sponsor acara ini alhamdulillah didukung oleh Sekolah Tinggi Manajemen Risiko Asuransi Timra. Kemudian juga didukung oleh Lembaga Pendidikan Nasional Indonesia (LPI) serta disponsori oleh PT Asuransi Askrindo Syariah, Lembaga Pembiayaan Askrindo Syariah, dan juga oleh PT Maipak. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memberikan sponsor pada kegiatan kita. Oh, dan juga disponsor oleh IPB Press. Ya. Baik, kita lanjutkan saja sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Irfan. Pada Pak Irfan, kami persilakan Pak Irfan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu Pak Amrin, Ketua dan pendiri ICAI, juga narasumber Pak Wahyudin Rahman, Ketua Kopassi, moderator Pak Rustam, dan para hadirin peserta webinar malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali di kesempatan ICAI malam ini. Izin saya bisa tolong di-share poin saya. Ya, topik kita malam ini tentang lembaga penjamin polis. Nah, kita bersyukur kemarin Undang-Undang P2SK sudah disahkan oleh DPR, dan pagi ini juga setelah disahkan kemarin saya sudah membuat catatan di Kompas. Ada 7 poin dari Undang-Undang P2SK itu yang saya kritisi.
Di antaranya lembaga penjamin polis, undang usaha bersama, badan supervisi OJK, lembaga penjamin simpanan. Ada beberapa poin, 7 poin yang saya kritisi dari undang-undang itu. Dan kita harus yakin bahwa lembaga penjamin polis ini akan berjalan, namun juga kita perlu desak, karena lembaga penjamin polis ini disebut-sebut akan membutuhkan transisi 5 tahun untuk bisa terwujud. Dan bagi sebagian besar dari beberapa survei yang saya lakukan, beberapa pendapat mengatakan terlalu lama kalau 5 tahun itu. Dalam tulisan saya pagi ini, saya usulkan untuk ada semacam proyek percontohan, piloting project, untuk segera bisa melakukan undang-undang P2SK itu khususnya dalam soal lembaga penjamin polis. Next. Saya mulai dengan kedalaman subsektor keuangan kita dibandingkan dengan negara ASEAN itu memang sangat dangkal. Saya lihat bahwa struktur keuangan Indonesia, sektor keuangan Indonesia baik dari aset bank, kapitalisasi pasar modal, asuransi, dana pensiun relatif sangat dangkal dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Di huruf merah itu kita bisa lihat aset bank per PDB, kapitalisasi pasar modal terhadap PDB, aset industri asuransi terhadap PDB, aset dana pensiun terhadap PDB itu menunjukkan angka merah paling rendah dari sekian negara ASEAN yang ada. Juga sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan, sebanyak 78% yang warna kuning itu, dan asuransi hanya sekitar 13%, perusahaan pembiayaan 3%, dan lain-lain 3%. IKNB sebagai sumber pendanaan jangka panjang masih memiliki porsi dan peran yang sangat kecil terhadap sektor keuangan maupun PDB. Dengan porsi 13% itu kita masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Kemudian kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas menghimpun dana oleh sektor keuangan Indonesia relatif rendah. Itu gambaran yang ada, betapa kedalaman subsektor keuangan kita masih paling rendah di antara negara ASEAN. Next. Lanjut. Kemudian pertumbuhan aset asuransi menunjukkan tren positif. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir aset asuransi mengalami peningkatan, namun kontribusi asuransi terhadap GDP masih relatif rendah, hanya 9,4% pada tahun 2020. Kita lihat di garis merah itu. Kemudian aset asuransi jiwa tercatat paling mendominasi industri asuransi dengan porsi sekitar 40%, diikuti oleh asuransi sosial. Kemudian perkembangan aset asuransi secara umum terlihat cukup mengalami perlambatan, namun di sisi lain pertumbuhan aset asuransi sosial cukup mendominasi, terutama BPJS ya, dan Jasara Harja misalnya. Kemudian meskipun mengalami tekanan pada tahun 2018, namun pertumbuhan asuransi jiwa menunjukkan tren yang positif. Kita lihat bahwa baik dari sisi aset dan pertumbuhan premi asuransi jiwa menunjukkan tren positif. Next. Lanjut. Kita juga tahu tantangan besar industri asuransi, terutama dari sisi GCG, literasinya, perlindungan konsumen, dan kepercayaan masyarakat masih sangat rendah. Bahkan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, indeks literasi asuransi kita 19,4% dan inklusi asuransi 13,2%, meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang lalu. Dari hasil survei nasional literasi dan inklusi, dapat disimpulkan bahwa 2 dari 10 orang Indonesia telah memahami produk asuransi, namun hanya 1 orang yang bersedia membeli produk asuransi. Jadi literasinya bagus, kebanyakan masyarakat kita, pengetahuannya tentang asuransi, tapi mereka tidak mau membeli asuransi. Berbeda dengan sektor perbankan,
itu literasinya rendah, tapi inklusinya tinggi. Tapi kalau asuransi terbalik, literasinya tinggi, pemahamannya bagus, tapi mereka tidak mau membeli. Jadi literasinya berbanding terbalik dengan inklusinya. Berbeda dengan bank. Bank literasinya rendah, inklusinya tinggi. Tapi kalau asuransi, literasinya tinggi, inklusinya rendah. Kemudian rendahnya literasi membuat masyarakat kurang prudent dalam memilih produk dan perusahaan asuransi. Nah, dengan pengetahuan yang terbatas itu, literasi yang rendah itu, maka mereka tidak begitu tertarik untuk membeli asuransi. Bahkan kalau harus membeli, mereka tidak selektif. Gitu. Ini yang kemudian nanti menjadi dasar dari kebutuhan lembaga penjamin polis. Next. Tantangan besar industri asuransi, tingkat penetrasi dan densitas yang relatif rendah. Ini menunjukkan insurance penetration Indonesia 1,9%, lebih rendah dari Singapura 9,5%, Thailand 5,3%, Malaysia 5,4%, dan Vietnam. Bahkan kita lebih rendah dari Vietnam, 2,3%. Jadi menunjukkan pasar asuransi Indonesia masih sangat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Insurance density, pengeluaran asuransi kita dalam 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Di antaranya terakhir mungkin juga disebabkan oleh pandemi. Next. Ini penetrasi asuransi kita, gambarannya seperti ini. Insurance penetration tadi lebih rendah dari semua negara yang ada. Next, ini sama dengan yang tadi. Ini pada semester 1 2022, total aset industri asuransi jiwa mencapai 617,8 triliun. Kemudian portofolio investasinya sebagian besar ada di saham, reksadana, surat berharga negara, menunjukkan bahwa industri asuransi jiwa mempunyai kontribusi yang besar dalam pasar modal melalui penempatan investasi di pasar modal, serta mendukung pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang melalui penempatan investasi pada surat berharga negara. Next. Nah, ini total pendapatan asuransi jiwa pada tahun 2021 mencapai 241 triliun, sudah melampaui capaian total pendapatan tahun 2019. Jadi kita sudah kembali kepada level sebelum COVID. Total pendapatan premi merupakan sumber utama pendapatan industri asuransi jiwa yang mencapai 105,4 triliun, di mana 95,7 triliun diantaranya merupakan pendapatan premi. Next. Apa yang harus kita lakukan untuk upaya peningkatan penetrasi asuransi? Keterlibatan seluruh stakeholder menjadi hal yang cukup penting. Pertama, literasi dan edukasi, ini yang sudah sering kita dengungkan, dan ini termasuk tugas kita Kopassi untuk selalu menyampaikan isu-isu tentang asuransi kepada masyarakat luas melalui literasi dan edukasi. Kemudian akses terhadap produk asuransi, perluasan akses dengan mengoptimalkan digitalisasi. Digitalisasi ini merupakan keniscayaan karena pandemi, sehingga masyarakat sekarang lebih membutuhkan asuransi melalui proses digitalisasi, dan juga didorong oleh relaksasi oleh OJK, bahwa sekarang tatap muka tidak diperlukan, orang bisa e-sign, bisa e-conference, tidak perlu lagi tatap muka dalam proses jual beli polis asuransi melalui agen. Kemudian good corporate governance, peningkatan kapasitas dan integritas manajemen, termasuk profesi pendukung dan agen. Program asuransi wajib, ini sudah dimulai dengan asuransi barang milik negara, dan kita harapkan juga di dalam Undang-Undang P2SK itu ada topik tentang asuransi wajib. Kemudian perlindungan konsumen ini yang juga masih sangat terbelakang, kita sangat ketinggalan dalam perlindungan konsumen, banyaknya keluar masyarakat tentang pelayanan polis asuransi dan produk yang tidak dijelaskan secara transparan sejak awal, sehingga menimbulkan banyak dugaan-dugaan mis-selling, mispricing, misconduct, dan sebagainya.
Kemudian pengawasan terintegrasi, saat ini lebih banyak produk asuransi dengan skema unit link. Nah, unit link ini mendominasi penjualan produk asuransi kita, itu karena saluran perbankan. Dan dalam saluran perbankan ini juga bisa timbul mis-selling karena bank tidak menjelaskan secara baik, dan nasabah pada dasarnya tidak pernah mau membeli asuransi, karena mereka ke bank itu tidak bermaksud untuk membeli asuransi. Nasabah itu datang ke bank bukan untuk membeli asuransi, tapi hanya ingin menabung, tapi oleh aktivitas bank assurance kemudian dialihkan menjadi produk asuransi yang kemudian banyak menimbulkan masalah, saving plan, unit link, dan sebagainya. Dan di situ benar-benar kita dalam keadaan yang sangat sulit saat ini karena kita menjebak masyarakat dengan membeli asuransi yang sebetulnya tidak mereka butuhkan, tanpa ada pengetahuan dan pemahaman yang cukup kepada masyarakat. Lanjut. Nah, kita mendapatkan data bahwa densitas dan penetrasi relatif lebih tinggi di negara yang memiliki lembaga sejenis lembaga penjamin polis. Data menunjukkan negara-negara yang memiliki lembaga penjamin polis mempunyai densitas dan penetrasi yang lebih baik. Kita lihat di paling kanan itu Indonesia paling rendah dibandingkan beberapa negara lain dalam soal densitas dan penetrasi. Next. Lantas game changer industri asuransi di masa resesi 2023 ini saya kemukakan karena kita akan menghadapi resesi yang oleh banyak pengamat, oleh lembaga-lembaga internasional, Indonesia tidak akan terkena resesi, namun harus kita waspadai. Beberapa game changer yang akan kita hadapi di tahun depan, yaitu adanya Undang-Undang P2SK ini, yang semula ada komisioner khusus bisnis perasuransian, komisioner eksekutif OJK khusus perasuransian, namun akhirnya dibatalkan, karena mungkin OJK akan menangani koperasi yang jumlahnya jauh lebih besar, sehingga komisioner khusus perasuransian dia tiadakan. Sebagai pengganti adalah komisioner tentang digital product dan tentang produk-produk kripto. Jadi ada komisioner tentang kripto dan ada komisioner tentang digitalisasi. Itu yang menjadi kesepakatan di Undang-Undang P2SK, sehingga tidak ada lagi komisioner khusus tentang perasuransian. Kemudian inovasi dan digitalisasi, literasi dan edukasi yang sangat kita harus kita intensifkan untuk mengatasi masalah mis-selling, ketidakpahaman masyarakat. Kemudian perlindungan konsumen, banyaknya kasus-kasus gagal bayar yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, harus kita bisa atasi dengan penyelesaian alternatif, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, diantaranya seperti LAPS atau BANI, dan proses mediasi, dan sebagainya. Kemudian peningkatan dana pihak ketiga di perbankan itu juga akan menimbulkan permintaan asuransi, tapi juga ada daya beli yang merosot akibat resesi, sehingga banyak PHK dan sebagainya, maka akan terjadi penebusan polis. Tapi juga akan ada merger dan akuisisi, banyaknya pemain-pemain asing yang akan mengambil alih perusahaan-perusahaan yang bermasalah, dan itu berarti juga akan menciutkan jumlah perusahaan asuransi. Kemudian IFRS 17 dan restrukturisasi asuransi jiwa kredit, ini yang menjadi isu belakangan yang sangat menarik perhatian, khususnya tentang asuransi jiwa kredit yang dianggap tidak proper, menimbulkan juga tekanan pada reinsurance pricing, dan beberapa perusahaan reasuransi kita mengalami penurunan peringkat. Kita bisa sebut saja misalnya Nasre atau Indore mengalami penurunan Fitch rating dari lembaga-lembaga peringkat internasional. Next. Nah, lembaga penjamin polis ini akan mencakup total tertanggung
73,90 juta orang industri asuransi jiwa, dan total polis industri asuransi jiwa 21,9 juta. Kehadiran LPP ini diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan sehingga memberikan dampak positif pada kepuasan pelanggan. Ini kehadiran LPP sangat ditunggu. Next. Urgensi dan tujuan program penjaminan pemegang polis itu melaksanakan amanat pasal 53 Undang-Undang Perasuransian yang tadi sudah disinggung Pak Wahyudin tentang amanat Undang-Undang 40 2014 yang seharusnya sudah terbentuk 2017, namun sampai 5 tahun ini belum terwujud, bahkan menurut Undang-Undang P2SK akan membutuhkan masa transisi 5 tahun dari sekarang. Jadi delay-nya itu sampai 10 tahun dari batas yang ditentukan oleh undang-undang. Sementara perusahaan asuransi yang gagal bayar semakin banyak. Dari yang sudah ada, misalnya Jiwasraya, Bumi Putra, Krishna Lewan, Arta, sekarang ada 13 lagi yang dalam pengawasan khusus, dan itu tentu akan menambah banyak persoalan gagal bayar dan tuntutan masyarakat semakin butuh perhatian. Kemudian meningkatkan confidence masyarakat Indonesia dalam membeli produk asuransi, memberikan perlindungan kepada pemegang polis, dan sejalan dengan rekomendasi FSNP. Jadi di dalam FSB itu mengharapkan agar negara-negara G20 termasuk Indonesia memiliki program penjaminan polis yang dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi sekalipun sudah direkomendasi oleh G20, kita masih butuh waktu untuk melaksanakan LPP itu. Next. Prinsip pembentukan program penjaminan polis itu, program penjaminan polis diharapkan tidak menggantikan fungsi pengaturan pengawasan yang kuat dan efektif, perlu intervensi dari lembaga pengawas, perlunya kerjasama antara program penjaminan polis, lembaga pengawas akan meningkatkan efektivitas. Program penjaminan polis merupakan lembaga resolusi untuk industri. Program penjaminan polis tidak digunakan untuk bail out pemegang saham atau menolong perusahaan asuransi untuk beroperasi kembali. Jadi program penjaminan polis ini bukan tukang cuci piring, ya, bukan tukang cuci piring untuk membereskan perusahaan yang sudah bermasalah. Tapi justru keanggotaan program penjaminan polis itu harus perusahaan yang sudah sehat. Dan semua harus ikut, namun dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu, maka tadi dikatakan perlunya masa transisi. Program penjaminan polis wajib diikuti oleh seluruh perusahaan asuransi. Program penjaminan polis harus beroperasi secara ekonomis dan efisien. Nilai penjaminan yang ditetapkan harus mencakup mayoritas rata-rata pemegang polis, dan konsumen harus memiliki insentif untuk membeli polis dari perusahaan asuransi yang baik untuk mencegah moral hazard. Nah, ini prekondisi penyelenggaraan program ketiga. Kita lewatan saja. Next. Ini program penjaminan polis di beberapa negara, baik itu di Korea, Malaysia, Singapura, Indonesia. Di Korea itu berlaku untuk polis individu, juga untuk asuransi pensiun, kemudian kontrak variable insurance, kemudian produk keuangan yang tunduk pada perlindungan simpanan. Di Malaysia berlaku untuk asuransi jiwa dan asuransi umum. Untuk asuransi jiwa, kematian, cacat, penyakit, dan manfaat yang timbul karenanya, berakhirnya masa asuransi pada kontrak, penebusan penutupan polis, perawatan kesehatan, dan untuk asuransi umum berlaku untuk kehilangan atau kerusakan properti. Di Singapura berlaku untuk asuransi jiwa dan asuransi umum, begitupun untuk produk term life policy, dan untuk asuransi umum seluruh polis asuransi wajib berdasarkan Undang-Undang Kendaraan Bermotor. Apakah di Indonesia juga akan diberlakukan itu, nanti kita harus mempelajari banyak hal yang akan menjadi bagian dari peraturan OJK. Yang menjadi masalah sekarang bahwa program penjamin polis itu menjadi tugas LPS,
Dan LPS juga di dalam undang-undangnya mengatakan bahwa LPS juga harus membereskan perusahaan yang dinyatakan dilikuidasi oleh OJK. Jadi yang melikuidasi OJK, yang membereskan LPS. Yang melikuidasi OJK menurut undang-undangnya, tapi yang membereskan itu LPS. Ini menjadi masalah, karena kalau tidak ada koordinasi yang baik antara OJK dan LPS, di dalam forum KSSK, itu nanti bisa menimbulkan masalah. Sementara OJK masih mempunyai fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan terhadap pihak yang dianggap merugikan konsumen. Jadi fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan itu masih dipegang OJK, tapi fungsi pemberesan perusahaan yang dilikuidasi itu di tangan LPS. Ini dua lembaga ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Itu yang jadi masalah nantinya ketika tidak cukup koordinasi yang baik antara LPS dan OJK. Ini yang dalam catatan saya hari ini di Kompas saya kemukakan bahwa perlunya fungsi penyidikan dan penuntutan oleh OJK itu sebaiknya dikembalikan atau dialihkan saja ke LPS, karena LPS membereskan perusahaan likuidasi. Dia harus bisa mendapatkan recovery dari pemegang saham yang bertanggung jawab, maka itu harus dialihkan ke LPS. Kalau tidak, itu nanti LPS juga akan berdarah-darah itu. Dia harus membayar perusahaan nasabah yang mengalami gagal bayar perusahaannya, tapi dia tidak mendapatkan recovery dari pemegang saham atau pihak-pihak lain. Maka catatan saya, undang-undang itu harus menyerahkan fungsi penyidikan dan penuntutan OJK ke LPS, karena LPS harus membereskan semua perusahaan yang dalam likuidasi. Next. Lanjut. Nah, ini beberapa isu, sebentar, yaitu mengenai sifat wajib atau sukarela program penjamin polis. Nah, tadi sudah disebut bahwa program penjamin polis itu bersifat wajib. Kemudian luas cakupan penjaminan. Apakah termasuk asuransi umum atau hanya asuransi jiwa, dan asuransi jiwa seharusnya hanya proteksi saja, tidak termasuk produk investasi. Kemudian iuran peserta berbasis jumlah tetap atau berbasis risiko. Ini juga harus dibicarakan. Kemudian kriteria dan syarat-syarat pemegang polis yang dijamin program penjamin polis. Syarat umur, syarat nilai pertanggungan, dan sebagainya. Risiko yang dikendalikan dalam program penjamin polis. Misalnya tadi, apakah kendaraan bermotor akan kita masukkan, atau hanya jiwa saja? Nah, jiwa tentu kita hanya menjamin proteksi, itu yang sudah disepakati. Tapi bagaimana dengan polis investasi, seperti unit link dan sebagainya. Kemudian mekanisme pembayaran klaim dan pengaduan nasabah. Koordinasi antara LPS dengan regulator. Nah, ini tadi yang saya sebut tentang LPS membereskan perusahaan yang dilikuidasi, tapi fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan masih di tangan OJK. Itu harus ada protokol koordinasi yang baik antara LPS dengan regulator. Kemudian jaminan keberlanjutan P3, perlindungan terhadap kerugian yang dialami program penjamin polis. Kalau kemudian program penjamin polis itu merugi atau defisit, jaminan apa lagi yang akan digunakan untuk bisa menjaga sustainability dari program penjamin polis. Kemudian protokol intervensi terhadap LPP, protokol atau alur komunikasi LPP dengan anggota, prosedur pemalitan anggota dalam LPP yang tadi sudah dikatakan di tangan LPS atau likuidasi, pemberesan sebagian atau seluruh harta kekayaan anggota LPP dalam likuidasi yang ada di tangan LPS, tapi fungsi penuntutannya masih ada di tangan OJK. Pemisahan Direktorat Penjaminan Simpanan dengan penjaminan polis di dalam LPS. Harus ada pemisahan antara penjaminan simpanan dengan penjaminan polis. Harus adanya orang asuransi. Nah, ini peluang untuk teman-teman semua untuk mengisi komisioner di LPS, khususnya di bidang perasuransian. Kalau tidak, nanti akan mengulangi kegagalan OJK yang 10 tahun kemarin ini, yang
tidak mampu mendeteksi perusahaan-perusahaan asuransi yang gagal bayar, yang tidak mampu menyelesaikan klaim dengan baik, seperti Jiwasraya, Bumi Putra. Kalau tidak, nanti LPS-nya akan sama nasibnya karena tidak ada orang yang tahu tentang asuransi. Kemudian moral hazard dan insentif penjaminan, harus ada mekanisme penjamin insentif di mana bagi masyarakat yang menjadi anggota LPP tentu mendapatkan pengurangan premi misalnya. Namun juga ada iuran OJK yang tetap harus dibayar, sementara masyarakat juga harus membayar iuran LPP. Apakah iuran OJK ini akan berkurang karena membayar LPP, atau menjadi beban tambahan baru? Ini juga menjadi masalah. Kemudian ada skema co-insurance atau bagi beban, karena tidak sepenuhnya LPP itu bisa mengganti polis nasabah. Harus ada deductible, harus ada on risk dari pemegang polis yang tidak bisa mendapatkan sepenuhnya nilai polisnya dari LPP. Nah, kalau itu bersifat wajib, tentu harus ada insentif-insentif lain. Misalnya, apakah ada pembebasan pajak, dan sebagainya begitu. Ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan LPP, dan memang butuh persiapan, dan 5 tahun itu bisa dikatakan terlalu lama, tapi juga bisa terlalu sebentar kalau kita melihat banyaknya isu yang belum diselesaikan oleh undang-undang, dan itu akan disusun dalam peraturan OJK atau peraturan pemerintah. Itu beberapa hal yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Kita masih bisa berdiskusi lebih lama dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, diskusi kita, tema kita hari ini menarik sekali. Ya, betapa pentingnya lembaga penjaminan polis. Silakan adanya akan ditanyakan baik kepada Pak Wahyudin atau ke Pak Irfan. Bagi penanya terbaik akan dapat hadiah buku dari buku karya tulisnya Pak Irfan Raharjo tentang rubuhnya asuransi. Ini diberikan oleh IPB Press. Pada teman-teman dari IPB Press mungkin nanti bisa menilai siapa yang pertanyaan lebih baik, dan nanti akan kita berikan hadiah. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau kita diskusikan. Silakan langsung saja, nggak apa-apa Ibu Bapak. Silakan langsung saja. Oke, saya boleh bertanya? Silakan Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Irfan Raharjo, senior saya, Pak Wahyudin, kemudian Pak Amrin, dan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kesempatan diskusi hari ini. Saya pikir ini sangat menarik ya. Terus terang, sejak saya pernah mendengar tentang LPS dan rencana pembentukan LPP. Ini agak sedikit bukan terbalik ya. Kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku di Amerika, di mana bank-bank itu ya, LPS-nya Amerika itu dibentuk dalam bentuk Federal Deposit Insurance Company. Ya. Jadi asuransi federal yang menjamin simpanan para nasabah bank. Ya. Nah, di sini kok kita agak terbalik ya. Justru nanti polis asuransi dikelola oleh atau di penjaminannya dikelola oleh LPS atau LSP nantinya. Bentuk perusahaannya itu nanti apa? Apakah ini asuransi atau bukan? Tadi di dalam catatannya Pak Irfan memang ada beberapa yang menarik, yaitu apakah berdasarkan risiko atau apa, ya? Karena memang harusnya sih, kalau menurut saya harus berdasarkan risiko, ya. Karena yang kita jamin ini adalah risiko kegagalan bayar, ya. Walaupun peraturan-peraturan kita sudah cukup lengkap, di mana perusahaan asuransi itu harus bisa mencadangkan cadangan teknis yang seharusnya cukup kalau untuk membayar klaim,
Ya, tetapi kan masalahnya ada kegagalan klaim misalnya karena kegagalan proses underwriting atau kegagalan proses reasuransi. Ya, TC-nya dibuat seperti ini, kita sampaikan ke reasuransi, ternyata ditolak sama calon nasabah, dirubah tanpa menginformasikan ke reasuransi. Sudah dikonfirm. Jadi kegagalan. Pada saat klaim, reasuransi bilang tidak sesuai dengan TC yang disepakati. Misalnya seperti itu. Ini kan termasuk insurance risk yang cukup tinggi di dalam sebuah perusahaan asuransi. Ya. Kemudian untuk menentukan iuran, siapa yang bisa menghitung? Kalau di asuransi kan sudah ada aktuaris, ya. Aktuaris yang menentukan tarif, penghitung menggunakan tarif, kemudian menentukan berapa cadangan yang cukup untuk mengcover risikonya. Nah, kalau misalnya memang harus dibentuk suatu LSP dan LSP atau LSPP, ini harus juga ada aktuaris. Betul kata Pak Irfan, harus ada orang asuransi ya yang paham mengenai proses asuransi dan cara perhitungan risiko di asuransi. Jadi memang banyak sekali ruang untuk diskusi untuk membuat hal ini lebih sempurna. Saya tadi Pak Irfan juga menggambarkan bahwa penetrasi kita di Indonesia termasuk kecil, mungkin ada hubungannya dengan latar belakang budaya dan agama. Karena orang Indonesia itu lebih cenderung risk taker, ya. Jadi nggak begitu terlalu membutuhkan asuransi. Itu mungkin ada hubungannya. Tetapi apakah karena LSP atau karena latar belakang yang lain, itu juga mungkin nanti perlu diuji ya hubungannya. Kemudian tadi ada menyebutkan mengenai syariah juga dimasukkan. Artinya LSP juga nanti punya unit usaha syariah mungkin ya. Karena biar bagaimanapun kan pengelolaan syariah jangan sampai yang sudah sudah ini jadi murtad lagi gitu loh begitu masuk ke LSP-nya. Ya, jadi ini mungkin perlu difikirkan juga. Ya, saya nggak tahu apakah nanti akan dibentuk dalam bentuk undang-undang keuangan syariah dimasukkan ke dalam situ atau bagaimana. Tetapi ini adalah hal yang suatu langkah yang konkret yang sudah sampai di satu posisi di mana masih ada waktu untuk perbaikan penyempurnaannya, tapi paling tidak kita sudah punya basis untuk memulai arah yang lebih baik. Mungkin Pak Irfan ada masukan dari komentar saya atau Pak Wahyudin atau bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita minta dari dua narasumber dulu ya, biar nanti buat yang lainnya. Silakan Pak Wahyudin dulu atau Pak Irfan. Wahyudin dulu. Silakan Pak Wahyudin. Oke, baik. Ini luar biasa pertanyaannya Pak Abi nih. Ya Pak Abi, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kita sharing diskusi aja ya Pak ya. Oke, baik. Jadi terkait dengan tadi sepakat Pak bahwa di luar negeri tidak hanya Amerika Pak, tapi beberapa juga negara di Asia, khususnya di Korea, kita mengenal KDIC ya, Korean Deposit Insurance Corporation. Jadi memang bahwa justru dia menanggung bank dan juga jasa keuangan lainnya gitu, tidak hanya asuransi. Gitu. Itu luar biasa sekali gitu, tingkat profesional dan akuntabilitas dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini kan sama sekali belum punya, baru hanya bank saja gitu ya sebagai tolok ukur. Tentunya LPS memang sudah punya pengalaman terkait dengan penjaminan di sektor bank, tapi di asuransi yang saya kira dan mungkin Bapak Ibu semua kira juga belum punya pengalaman. Makanya tadi juga saya masukkan hot issue untuk tadi orang yang ahli asuransi, experience asuransi ya termasuk di dalamnya aktuaria yang bisa menghitung juga dan underwriter menghitung suku premi, tarif premi yang memang agar lebih reasonable dan juga fair gitu Pak ya. Pasti tentunya itu yang kita harapkan. Jangan lagi orang bank yang menghitung, bank sentris lagi jadinya. Nah itu yang kita harapkan sih Pak. Waktu dulu sebelumnya sudah saya sampaikan via Kompas juga dan saya masukkan dalam tim. Mungkin nanti saya juga lagi minta terkait dengan nanti bisa kita FGD dengan LPS langsung Pak ya. Sebagai tahap penyusunan PP untuk lebih detail
tentang program penjaminan polis. Lalu yang kedua terkait dengan tadi ya, masalah reasuransi. Saya pikir tadi mungkin lebih ke fakultatif ya Pak. Kalau treaty mungkin nggak terlalu terkait dengan masalah TC. Nah, yang jadi masalah tadi RTC terkait dengan fakultatif pastinya nih. Ya, fakultatif betul. Ya, kalau memang terkait dengan teknis tersebut memang ya harus bisa diselesaikan kecuali memang yang menjadi beban atau tanggung jawab dari masing-masing shading gitu ya, atau terkait dengan hubungan kerjasama dengan shading dan COI atau insurance for free gitu ya. Nah itu PPP atau program penjaminan polis belum bekerja di situ. Bekerja setelah memang dinyatakan izin usahanya dicabut. Jadi seluruh komponen teknisnya selesai, tetapi masih belum ada kewajiban yang harus dipenuhi gitu ya, masih sisa. Di situ sudah dicabut izin usahanya, baru PPP bekerja. Lalu terkait dengan iuran tadi tentu ya Pak, siapa yang menghitung pasti dari ya orang asuransi lah Pak ya. Jadi ada peluang nih tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi Pak Dr. Abitani siap-siap nih pas ini. Terakhir mungkin terkait dengan LSP. Ya LSP kenapa sih yang dituju atau yang menjadi punya tugas ini lembaga LPS maksud saya gitu ya, karena memang selain untuk efisiensi dan juga mempercepat program penjamin polis, tentunya memang tadi LPS ini punya pengalaman walaupun memang dari sektor yang berbeda. Nah, yang kita harapkan tentunya ada direktorat sendiri, orang-orang asuransi dan lain sebagainya. Terakhir terkait dengan syariah. Kalau di PPSK mereka menyebutnya ya perusahaan asuransi, lalu perusahaan asuransi syariah termasuk reasuransi dan reasuransi syariah. Saya belum paham lebih lanjut apakah mereka harus buka unit syariah karena jadi kos lagi pasti tentunya. Mungkin dalam hal khusus nih diatur secara PP agar melindungi mereka sebenarnya ya, dan juga kebijakan yang menyertainya ya. Karena untuk cepat dan tidak harus lagi izin ke OJK nih kalau unit syariah. Jadi unit syariah kan sebagai pelaku bisnis ya Pak ya. Mungkin nanti ada undang-undang atau PP yang melindungi LPS untuk mengelola syariah atau dana premi tabaru dari syariah gitu ya, agar sesuai dengan compliance. Mungkin nanti ada DPS ya Pak, pengawas syariahnya mungkin ya, selain ADK-nya penjaminan polis. Betul, betul. Ya, itu yang kita harapkan sih. Pasti tentunya di sini DSN MUI harus turut serta ini. Pastinya nanti kita akan sampaikan juga ke asosiasi dan ke DSN MUI. Mungkin itu Pak. Semoga bisa menjawab diskusi dari saya yang fakir ilmu pasti. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih Mas Izin. Ya kita diskusi. Ya, baik. Izin saya ingin menjawab dulu apa yang ditulis melalui Q&A di sini sebelum ke Pak Abi tadi dari media asuransi ini ada yang bertanya. Tolong dibacakan Pak Amrin yang di room chat ini dari Pak Falah dari media asuransi ingin izin bertanya, untuk menjadi penyelenggara LPP tentu diharuskan untuk memahami betul isi polis yang berlaku dalam asuransi baik umum, jiwa maupun syariah. Lalu apa saja sebenarnya yang harus dilakukan untuk membentuk lembaga yang kredibel dan kualitas itu sendiri? Lalu apakah Bapak Ibu sudah mengusulkan kriteria nasabah yang bisa dijamin oleh program penjaminan polis? Kemudian izin bertanya apakah LPP akan menetapkan cara limit atau stop loss ketika terjadi gagal bayar? Negara mana yang dapat dijadikan pembanding bila diterapkan untuk Indonesia, dan apakah akan direview ulang produk yang sudah berjalan saat ini agar bisa dijamin oleh LPP? Ya, ini memang sejumlah pertanyaan teknis ya. Memang sampai saat ini belum ada satupun draft peraturan atau rancangan peraturan LPP yang sudah disusun untuk menyelenggarakan LPP ini, karena tadi dikatakan butuh waktu transisi 5 tahun. Dan inilah saatnya kita semua untuk berkontribusi ikut memberikan sumbang saran dalam penyusunan berbagai peraturan LPP ini, termasuk limitnya, apa yang dijamin atau apa yang tidak dijamin. Kemudian contoh negara mana yang dapat dijadikan benchmark atau role model, itu yang banyak disebut saat ini itu adalah Malaysia dan Singapura, dan juga Korea. Malaysia, Singapura, dan Korea. Ini tentu nanti akan kita jadikan
model pembanding ya untuk bisa diberlakukan di Indonesia. Yang paling penting adalah bahwa untuk membedakan apakah asuransi jiwa saja yang dijamin atau termasuk asuransi umum. Kalau asuransi jiwa itu apakah proteksi atau termasuk yang investasi seperti unit link, atau kalau asuransi umum apakah termasuk properti dan kendaraan motor. Ini yang belum ada sama sekali gambaran sedikit pun tentang konsep dari LPP yang akan diberlakukan di kita. Maka tadi saya katakan sambil lalu saya akan menjawab Pak Abitani tentang kenapa LPS, karena memang asuransi belum pernah punya pengalaman untuk membentuk lembaga menjamin polis ini. Bahkan studi banding pun belum pernah dilakukan, maka satu-satunya yang kita anggap paling mungkin untuk menjalankan ini adalah LPS, karena sudah punya pengalaman menjamin simpanan masyarakat di perbankan sampai 2 miliar. Ya. Dan kedua, alasan lain adalah untuk membentuk lembaga penjamin polis sendiri yang terlepas dari LPS, dan ini sudah menjadi wacana lama juga, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pernah dihitung itu sekitar 8 triliun untuk membuat lembaga penjamin polis yang terpisah, tersendiri dari LPS. Dan dalam keadaan APBN sekarang kita yang sangat berat ini tentu tidak mudah untuk mendapatkan itu. Sementara kita tahu bagaimana penyelesaian Jiwasraya, bagaimana penyelesaian Bakri Life, Resa Life, Monarta Life itu tidak ada bantuan pemerintah sama sekali. Jangankan membentuk LPP yang khusus asuransi, sedangkan untuk mengganti yang sudah ada pun seperti Jiwasraya sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya. Maka terus ditempelkanlah ke LPS itu untuk menjalankan program penjamin polis. Karena untuk mendirikan biaya yang besar dan kita tidak punya pengalaman. Tapi sebaliknya kalau LPS yang menyelenggarakan LPP ini, tentu mereka juga tidak punya pengetahuan tentang asuransi. Maka dibutuhkanlah tenaga-tenaga kita untuk bisa nanti ikut membantu LPS ini. Dan disinilah peran aktuaris yang kita miliki sekarang pun yang sudah ada pun masih kurang begitu ya. Nanti kita masih butuh lagi aktuaris untuk membantu LPS untuk menghitung premi. Termasuk apakah premi itu nanti berbasis risiko atau dalam jumlah tetap. Kemudian apakah juga kalau kita membayar LPP, tentu masyarakat akhirnya lah yang akan menanggung, karena mereka harus membayar premi LPP, sementara sekarang industri sudah harus menanggung iuran OJK yang nantinya akan dikelola oleh Menteri Keuangan. Kalau selama ini iuran OJK itu dikelola oleh OJK, nanti iuran OJK itu akan dikelola oleh Menteri Keuangan dan harus diajukan ke DPR. Itu yang ada dalam Undang-Undang P2SK. Saya kira itu dari saya. Jadi benar bahwa untuk membentuk LPS itu, membentuk LPP itu memang tidak sedikit biayanya dan tidak ada tenaga yang sudah siap untuk itu, maka kita putuskan untuk melekatkan itu di LPS begitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Oke, baik, di chat juga masih ada Pak Yayat Supriyatna. Kalau gitu Pak Yayat, silakan langsung saja Pak Yayat. Silakan Pak Yayat. Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat. Oh, oke. Kalau gitu Pak Ristamnya. Silakan Pak Ristam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan kemarin wisuda itu Pak Abitani. Kemarin wisuda 50 sekian wisudawan. Terima kasih Pak. Nah, saya menyaksikan lah kan. Kemudian Pak Irfan Raharjo juga ini sudah bagus tadi materinya tuh yang paparkan bagus lah. Sangat bagus. Bagi kami jujur saja ini masih sangat harus belajar lah. Kemudian teman saya Pak Wahyudin yang saya banggakan, insya Allah tetap berjalan itu perusahaan asuransi.
Kemudian teman-teman peserta diskusi atau kajian pada malam hari ini, saya jujur saja mungkin peletak lah. Saya mengklaim peletak. Karena betapa sulitnya Pak Abitani dan Pak Wahyudin, Pak Ivan, ketika Kementerian Agama melalui pendidikan tingginya itu menelurkan satu perguruan tinggi dengan jurusan asuransi syariah. Tidak ada model yang dijadikan teman untuk berdiskusi kecuali STIMRA. Sehingga pada waktu itu di tengah desakan mahasiswa sudah 2 tahun harus akreditasi, maka kami banyak, Pak Bitani dengan Pak Amrin ini banyak belajar, sehingga kemudian pada waktu semester 5 kami kanibal itu kurikulum supaya berbasis asuransi, kalaupun kebanyakannya materinya adalah masih materi-materi yang terkait asuransi konvensional gitu. Itu keluh kesah kami kaitan dengan bagaimana mengelola perguruan tinggi yang berbasis asuransi syariah ini. Untuk diketahui bersama bahwa asuransi syariah ini di perguruan tinggi negeri Islam itu ada 3 itu. Yang pertama itu UIN Banten. UIN Banten, kemudian Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, dan UIN Antasari. Sumatera Utara goyang kan, mungkin sudah likuidasi atau gimana, digabung dengan jurusan lain mungkin, termasuk Antasari. Kecuali UIN Banten karena dekat dengan Pak Amrin, dekat Pak Wahyudin, alhamdulillah Pak Pitani sampai hari ini malah peminatnya itu dari 150 yang terima itu bisa sampai 1000 kan peminatnya itu. Ini bagi Pak Irfan ini potensi, karena saya berseloroh dalam hati saya tidak ada aplikasi itu kalau tidak ada teorinya kan gitu. Artinya tidak ada industri asuransi itu kalau tidak ada pengkaji ya teorinya. Maka perlulah disebut dengan ilmu asuransi syariah khususnya kan gitu. Sampai dengan 2014 sampai 2000 ya hampir sekitar 2014 2022 berarti sekitar 8 tahun sekarang ini saya masih mencari bentuk. Ini tolong bagi praktisi yang sudah mapan dari konvensional itu dukung kami lah dari perguruan tinggi, khususnya di UIN Banten yang eksis sampai dengan hari ini. Kalaupun di tingkat AFEBIS, Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, itu diperbincangkan juga mau ditarik menjadi manajemennya kan, jadikan manajemen asuransi syariahnya kan. Kata saya, STIMRA sendiri kan kemudian mengadopsi kita, jadi ada jurusan Pak Bitani, kalau nggak salah itu ada jurusan asuransi syariah. Sebenarnya kan nomenklaturnya mungkin diangkat dari keberanian Kementerian Agama atau Direktur Pendidikan Tinggi Islam ya, untuk membuat nomenklatur jurusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedikit banyaknya itu membaca kaitan dengan hukum. Jujur aja, di Undang-Undang Asuransi saja kan, yang namanya polis itu tidak dijelaskan secara utuh batasannya apa itu. Baca itu pasal 1 dan sampai dengan selesai Pak Irfan. Itu tidak ada tuh. Hanya masuk di dalam kalimat pasal-pasalnya, kaitan dengan pasalnya, kaitan dengan kalimat variabel yang lain kan. Tapi secara utuh polis itu dinyatakan tidak ada, kecuali dalam turunannya WSOJK dan seterusnya. Tapi dalam undang-undang sendiri sebagai rujukan tidak ada. Itu yang saya amati. Kemarin sengaja saya berdiskusi utuh dengan mahasiswa semester 5 ABCD kan, ada sekitar 100, sisanya itu dari 150 sekian itu sisanya ada 137-an lagi. Jadi 4 kelas itu sengaja saya pengen dapat ilmu dari anak-anak itu untuk saya bawa malam ini, ceritanya kan begitu. Tapi emang karena praktisi di UIN juga Pak Wahyudin yang ngajar itu mungkin dari konvensional ya, ala kadarnya aja yang akhirnya ya tidak ada kejelingeran ya, kepintaran-kepintaran yang konstruktif dari mahasiswa itu terkait dengan apa yang menjadi pokok pembicaraan kaitan pasal 53 ayat 1 sampai ayat 4 itu kaitan dengan program penjaminan polis itu.
Saya sedih kadang-kadang. Asuransi ini industri yang dipojokkan di perbankan itu. Apa yang diucapkan oleh Pak Abitani, Pak Irfan tadi itu, emang sangat sedih. Sangat sedih bank itu memonopoli kegiatan asuransi. Jadi lembaga bisnis dia aja saja kan gitu. Marginalisasi dalam pemikiran saya itu harusnya itulah perhatian pemerintah terhadap kita gitu. 3 tahun setelah terbentuknya yang disebut dengan P3 itu. P3 kalau saya nyebut P3 ini Pak Irfan dengan Pak Wahyudin. Program penjaminan polis kan gitu. Jadi jangan membentuk istilah baru lagi karena rujukannya kepastiannya adalah kaitannya dengan pasal 53 itu wajib mengikuti program kan penjaminan polis. Namanya itu program penjaminan polis. Jadi jangan membentuk lembaga lagi atau sebut dengan LPP atau masuk di dalam LPS itu. Itu mungkin kritis saya terkait dengan keberadaan asuransi. Dan saya pun kadang-kadang apakah karena industri asuransi itu masih parsial, pelaku usahanya banyak, potensinya besar gitu. Tidak seperti perbankan syariah. Kita berjuang 92, langsung tahun 2008 itu kita langsung muncul undang-undang perbankan syariah. Ini yang menjadi pemikiran saya. Sementara asuransi itu sampai dengan sekarang pun masih digabung begitu. Coba perhatikan itu perkembangan perundang-undangan di perbankan syariah dengan asuransi syariah. Sehingga apa yang menjadi perbincangan setelah disahkannya undang-undang tentang P2SK ini jadi problem. Yang berikutnya itu, kenapa problemnya? Karena basis dasarnya kan berkait dengan perjanjian atau kontrak itu. Kalau yang pas itu sebenarnya industri asuransi syariah yang memperoleh jaminan itu. Karena basis konstruksi dasar kontraknya itu ya uang itu kan dititipkan itu kemudian ya dikelola oleh perusahaan, kemudian kalau ada P2 ini kan P3 ini ya mungkin pas lah program penjamin polis ini. Karena kalau di konvensional kan sifatnya mau di syariah, mau di jiwa maupun umum itu kan pasti karena jual beli ya, transfer, series kan gitu. Jadi harusnya perusahaan itu sendiri yang memberikan jaminan lebih besar mungkin ke depan itu. Ya, saya tertarik dengan apa yang diucapkan di pasal 53 itu bahwa dana jaminan itu selesai ketika program penjaminan polis ini ada kan gitu. Itu saya kembali lagi pada konstruksi dasarnya mungkin yang pas kaitan dengan P3 ini program penjaminan adalah konstruksi bisnis syariah itu karena dana tabaru yang dititipkan termasuk mungkin kalau unit link itu ada investasi tabungan dan seterusnya ya itu mungkin yang pas untuk mendapat perlindungan kaitan dengan klaim ke depan kan gitu. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan bagaimana kemudian yang disebut dengan klaim ini, karena klaim ini merupakan utang yang utama yang harus dikembalikan. Tidak mesti kemudian kalau terjadi likuidasi atau likuidasi atau sejenisnya lah kan gitu. Kemudian tidak mesti kemudian hak-hak yang lain yang diutamakan. Tapi yang penting tadi bagaimana dana tabaru yang kemudian dijamin misalnya oleh institusi yang disebut dengan P3 ini yang diprioritaskan gitu. Jadi bukan utang-utang lain, itu mungkin tambahan ke depan begitu. Kemudian yang berikutnya itu tadinya saya berpikir malam ini sudah selesai gitu karena Pak Amrin itu membuat kegiatan ini kan sebelum disahkannya P2SK kan. Tapi ternyata setelah dikaji oleh Pak Arifan khususnya itu memang banyak permasalahan yang kemudian harus turun di peraturan pemerintah dan seterusnya gitu. Jadi saya terima kasih banyak Pak Irfan, dapat ilmu banyak terkait dengan itu. Kemudian tidak ada ya jaminan polis, oke itu sudah P2.3. Jadi poin saya tuh yang terhadap hal itu terhadap 7 hal itu bahwa emang P3 dari sisi nomenklatur lah, nomenklatur itu jangan menyebut LPP atau dan seterusnya karena undang-undang kita terkait dengan kepastian hukumnya itu menyebut dengan program penjamin polis itu masukan jadi nanti dibentuk di peraturan pemerintah seterusnya itu ya terkait dengan
lembaga di P3 itu misalnya terkait dengan syariahnya, karena emang harta dalam Islam, dalam agama kita, dalam agama Islam itu harus benar-benar bersih, maka benar kata Pak Wahyudin tadi, itu harus ada direktorat tersendiri terkait dengan penjaminan polis di asuransi di lembaga P3 itu, khususnya untuk industri asuransi syariah. Jadi poin saya sebagai pengkaji hukum kontrak bisnis syariah itu sebenarnya yang pas untuk dijamin di lembaga atau institusi P3 program penjamin polis itu adalah konstruksi kontrak yang berbasis syariah tadi. Karena di situ dana itu bukan dibeli oleh perusahaan, tapi dititipkan oleh perusahaan, termasuk dana investasinya kan, baik umum maupun jiwa kan. Sementara kalau konvensional sudah jelas itu sebenarnya tanggung jawab perusahaan utuh kan. Artinya dana jaminan yang dimaksudkan di dalam pasal 53 ayat sekian itu nyaris masih menjadi kebutuhan bagaimana klaim itu bisa terjamin ke depan. Itu mungkin bahasa-bahasa saya yang masih banyak belajar terkait dengan asuransi, Pak. Terima kasih Pak Abitani, Pak Amrin, Pak Irfan. Terima kasih, Pak. Apa yang saya sampaikan ini yang bisa dicerna lah, bukan dijawab ya, didiskusikan. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga senang Pak mendengar bahwasanya UIN Banten masih tetap bertahan dan berkembang, Pak ya. Alhamdulillah. Dari Pak Wahyudin memberikan tanggapan. Silakan Pak Wahyudin. Oke, siapa ya? Terima kasih Pak Amrin, Pak Rustam. Sebelum saya jawab, izin sedikit pertanyaan di chat dari Pak Mas Fajrul ya, bahwa memang aspek teknis sebenarnya harus diselesaikan secara kebijakan perusahaan terdahulu. Lalu kemudian isi polis memahami kan nih orang LPS, pasti tidak, dan tentunya ada orang asuransi nanti wajib, apalagi terkait dengan term and kondisi serta klausul, warranty dan lain sebagainya. Oke, lalu terkait dengan nasabah yang bisa dijamin gitu ya dan perusahaan. Ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Haryo juga. Sebenarnya nasabah dari segi produk sih ya, nasabah publik retail lah sebenarnya itu ya, terkait dengan produk PA, MV, Fire, dan juga mungkin nanti berkembang mungkin ya ada PA plus PHK ya dan lain sebagainya. Lalu perusahaannya di UU PPSK itu terkait syarat ya, perusahaannya harus sehat gitu, kriteria memenuhi kriteria sehat. Apakah dari segi RBC atau rasio lainnya, pasti kita memang masih mengacu RBC minimal 120 secara eksternal dan 100 secara internal. Sorry, 120 udah balik ya, secara internal, secara eksternal. Lalu kita harapkan juga nanti untuk yang dalam masa penyehatan bisa dapat insentif. Gitu ya Mas Fajrul. Lalu Pak Yayat mungkin sudah dibahas tadi negara mana tadi dijawab oleh Pak Irfan. Lalu pertanyaan dari Mas Haryo tadi yang kedua udah dijawab ya, lembaga. Kemudian untuk standarisasi polis kemungkinan bisa saja sih Mas ya, terkait dengan produk yang tadi sudah tertentu yang sudah ditentukan yang terkait dengan publik dan juga perusahaan yang sehat dalam hal ini di PPSK. Mungkin di dalam PP nanti bisa kita coba usulkan gagasan polis-polis. Kemarin saya diskusi dengan Pak Dr. Herman, dia bagian Litbang dan Statistik dari LPS. Mereka masih membutuh ide dan gagasan dari para akademisi, praktisi asuransi khususnya Pak, ya untuk memberikan atau menyempurnakan dari PP yang akan dibuat. Dan juga ini peluang besar sekali gitu. Sebenarnya di karyawan LPS itu nggak mau Pak, dia menghandle PPP atau P3 ini tadi yang dibilangkan Pak Rustam gitu ya. Karena mereka udah lembur katanya, udah capek gitu ya. Makanya setuju untuk dibuat direktorat gitu. Secara undang-undang mereka harus mau dan wajib ya untuk mengikuti. Secara UU-nya sudah disahkan gitu. Makanya wajib ada direktorat. Jadi peluang nih buat Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Pak Rustam, saya juga merasa ya
luar biasa sekali perjuangannya Pak ya untuk di jurusan Syariah UIN Banten. Teman-teman mungkin sudah menggabungkan ya merger prodinya. Eh, kita terus dukung untuk jurusan syariah di asuransi syariah di UIN Banten ya. Apalagi sekarang eranya bank sentris, Pak. Gitu ya, apa-apa bank termasuk direksi perusahaan asuransi itu bank semua gitu. Ya sebenarnya saya salah satu yang memang yang ya hati juga sih gitu ya. Kalau bisa ya memang dari orang asuransi gitu. Lalu dari segi nilai tunai tadi Pak Rustam, produk yang bisa dijamin. Sebenarnya nilai tunai atau berbasis unitize atau unit link gitu ya, itu nggak bisa di cover Pak, karena memang risikonya ada di pemegang polis. Karena pemegang polis sudah menentukan tuh instrumen apa yang digunakan dengan MI-nya, manajer investasinya di awal-awal. Mereka bisa memonitor sendiri dananya, begitu. Walaupun ada mismatch, mungkin nanti bisa dapat diketahui oleh MI-nya saling kerjasama. Tapi saya tidak tahu kemudian ke depannya. Mungkin bisa jadi sepanjang masih bisa dimodif dan lain sebagainya untuk produk nilai tunai ini gitu. Nah, untuk penamaan sepakat Pak, program penjamin polis memang sudah sesuai dengan istilah di undang-undang juga, program penjamin polis. Kita kemarin menyebutnya mungkin sebelum itu ada LPP ya, karena LPS belum ditunjuk jadinya. Sekarang LPPS setelah akan menjalankan program PPP. Mungkin itu Pak yang saya dapat jawab juga dari pertanyaan di chat Mas Pak Amrin. Ya, Terima kasih. Ya, Pak Rustam, mungkin ada tambahan. Silakan Pak Rustam. Ada cukup ya. Pak Irfan Raharjo mungkin memberikan ini, ada tambahan dari Pak Irfan Raharjo. Iya, saya kira yang penting semua pelaku praktisi ini memberikan masukan kepada pemerintah untuk bisa mempercepat pembentukan PPP itu dengan memberikan masukan untuk penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau peraturan OJK yang terkait dengan pembentukan program penjaminan polis ini. Karena kalau itu hanya dilekatkan pada LPS dan kita serahkan pada LPS, tentu mereka akan kesulitan juga. Itu LPS ditunjuk itu semata-mata karena untuk membuat baru biayanya jauh lebih besar dan tidak ada tenaganya. Maka ditempatkanlah pada LPS. Namun kita tidak bisa sepenuhnya berharap pada LPS tanpa dukungan kita semua dengan membantu memberikan masukan tentang apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin, berapa batasan limit per polisnya, kemudian deductible-nya, dan kemudian apakah termasuk investasi atau hanya proteksi. Saya kira satu hal yang sudah disepakati hanya bahwa itu hanya menjamin polis proteksi saja dan jiwa. Saya belum dengar ada menjamin juga polis asuransi umum. Yang ada itu hanya membantu polis asuransi jiwa dan individu, tidak termasuk korporasi, tidak termasuk polis korporasi dan tidak termasuk polis asuransi umum. Jadi hanya jiwa dan hanya yang sifatnya proteksi, apakah itu Eka Life atau endowment. Tapi protokol antara OJK dan LPS ini yang juga masih sangat sumir dan tentu akan butuh protokol koordinasi yang sangat rinci antara OJK dan LPS karena yang akan membereskan likuidasi itu LPS bukan OJK. Yang melikuidasi OJK tapi pemberesannya adalah LPS. Itu undang-undangnya mengatakan begitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. OJK yang punya wewenang untuk menyidik dan menuntut pihak yang dianggap bersalah, tapi yang membereskan adalah LPS. Nah, ini gap-nya akan timbul di sana nanti. Akan ada gap di sana kalau tidak ada koordinasi yang baik antara OJK dan LPS. Ini yang kemudian harus membuat kita semua terpanggil untuk ikut memberi masukan-masukan tentang protokol koordinasi antara OJK, LPS, polisnya itu sendiri seperti apa, programnya seperti apa dan sebagainya.
Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Silakan dari Pak Abi. Mungkin dari mau tambahkan Pak Abi Tani. Saya bilang Pak Irfan ini. Mungkin untuk asuransi syariah, karena itu kan dananya kan dana amanat ya, yang tidak dipakai oleh perusahaan, karena perusahaan status sebagai pengelola. Khusus untuk asuransi syariah itu sudah masuk kategori penjaminan tadi itu. Itu mungkin jadi asuransi umum syariahnya itu kaitan dana tabarunya itu mungkin bisa lah untuk masuk kategori yang mendapat penjaminan kan gitu. Itu tambahan. Baik Pak, terima kasih. Saya terima kasih. Ya Pak Abi silakan. Saya rasa udah cukup jelas ya dari Pak Irfan, dari Pak Wahyudin. Memang betul Pak Rustam, mengenai pendidikan kita juga memang perlu ditingkatkan, ya, baik itu asuransi, pemahaman mengenai asuransi konvensional dan pemahaman mengenai asuransi syariah, karena memang harus dibedakan ya, karena prinsip-prinsipnya juga agak sedikit berbeda. Nah, itu pun juga nanti mungkin akan terrefleksi di dalam P3 ini, ya, karena memang betul di asuransi syariah kita sistemnya sharing, sedangkan di asuransi konvensional itu adalah transfer. Jadi bisnisnya adalah transfer, sedangkan kita kalau di asuransi syariah adalah mengelola sebagai amanat, ya. Jadi menarik diskusi hari ini, ya, mudah-mudahan kita bisa terus mencari suatu pemikiran baru atau pemikiran tambahan supaya menyempurnakan apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah jam 9.29, ya sampai lagi. Ya terima kasih, Alhamdulillah acara ini didukung oleh Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi, Stimbra, dan Lembaga Pendidikan Nasional Indonesia, LPAI, serta disponsori oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Terima kasih kepada Bapak Subagio Istiono, kemudian juga didukung disponsori oleh PT Maipak Indonesia, dan terima kasih kepada Bapak Kocu Andri Tagalong dan Bapak Hedi Pritasa, serta oleh IPB Press. Baik, acara kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah akan kajian tahun depan atau bulan Januari kita akan bahas masalah bagaimana isu Jakarta dan Pulau Jawa akan ada badai besar atau ada gempa. Gimana dengan asuransi menghadapinya? Nanti kita akan menghadirkan para tokoh ahli dalam asuransi gempa, dan juga akan dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Nantikan di bulan Januari. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih para narasumber, Pak Irfan Harjo, terima kasih Pak Wahyudin, Pak Mitani, Pak Rustam, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.